Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa lagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tanpa kekurangan apapun. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga dalam kegiatan nanti kita selalu mendapatkan berkah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini matematika, materinya adalah tentang unsur bangun ruang. Nah, kita akan mempelajari tentang unsur bangun balok ya, karena balok ini termasuk dari bangun ruang. Kita lihat di situ ada anak panah. Yang ini ada sisi atas ya, sisi atas. Kalau dikatakan sisi berarti itu adalah bidang datar ya. Ini mulai dari H, E, F, G. Nah, ini dikatakan sisi atas. Terus ada lagi sisi alas. Di sini A, D, A, B, C ini adalah sisi alas. Jadi unsur balok di sini ada sisi atas, sisi alas ya, yang luasnya sama. Nah, selanjutnya ada rusuk. Rusuk ini ditunjukkan oleh garis ini. Rusuk pada bangun ruang itu adalah garis-garis ini. Bisa kalian hitung ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ya. Ada 12 rusuk. Bisa kalian hitung sendiri ya. Ini. Nah, garis-garis ini disebut rusuk. Selanjutnya sisi tegak. Kalau sisi tegak berarti sisi bidang. Nah, ini ada B, F, C, G. Nah, yang ini. Selanjutnya ada juga A, E, H, D. Nah, ini juga sisi tegak. Terus ada juga sisi yang depan dan belakang, E, F, B, A, dan juga H, D, C, G. Ini ya. Sisi yang berhadapan itu luasnya sama. Itu salah satu ciri dari bangun balok ya. Begitu pula rusuk. Rusuk yang sama ini. Yang berdiri, yang tegak ini panjangnya sama. Begitu pula yang tidur di sini 4 ini juga sama. Terus yang samping ini juga sama. Artinya sama itu sama panjangnya ya. Dan selanjutnya adalah titik sudut. Titik sudut itu titik pertemuan antara rusuk. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini ada 8 titik sudut ya, yang artinya pertemuan antara rusuk. Sudah paham ya? Lanjut. Nah, setelah mengenal yang unsur-unsur yang tadi, selanjutnya unsur yang akan kita pelajari adalah tentang diagonal. Titik sudut tadi sudah, rusuk tadi sudah, sisi juga sudah. Selanjutnya adalah bidang diagonal atau sisi diagonal. Nah, kita lihat Hi dengan L ini adalah titik sudut. Jika ditarik garis seperti ini, maka disebut diagonal sisi atau diagonal bidang ya. Berarti P dan M jika ditarik garis juga termasuk sisi diagonal sisi atau diagonal bidang. Begitu pula OL dan juga KP ya, itu termasuk sisi
diagonal sisi ya. Terus ON, RK, RM, terus NH. Nah, di situ juga termasuk diagonal sisi ya. Diagonal sisi ini sama panjangnya ya. Karena sisi ini sama luasnya. Kalau luasnya sama berarti diagonalnya sama. Lanjut, untuk diagonal sisi OL dengan KP itu sama dengan RM dengan NH ya. Karena sisinya ini luasnya sama. Ya. Sampai di sini sudah paham? Oke, saya ulang kembali. Sisi ini dengan sisi yang ini itu luasnya sama. Karena luasnya sama, otomatis diagonal sisinya atau diagonal bidangnya juga panjangnya sama. Mudah ya. Lanjut, untuk OL dengan KP itu luasnya sisi sama dengan diagonal sisinya OP OL dengan KP itu sama dengan RM dengan NH. Karena sisi depan dengan sisi belakang itu luasnya sama, maka diagonal sisi atau bidangnya juga sama panjang. Mengenai diagonal sisi atau bidangnya ini sudah paham nggih? Ini juga ada, dilihat sudah dijelaskan diagonal bidang, diagonal sisi bidang, ini sisi titik sudut rusuk. Mudah nggih dipahami? Selanjutnya itu adalah diagonal ruang. Karena diagonal ruang ini yang memiliki diagonal ruang hanya ada pada bangun ruang R dengan L. R ini berada di belakang, L ini berada di depan. Jadi ditarik garis dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang secara menyilang. Itu disebut diagonal ruang. Apa itu saja Pak? Tidak, ini K di depan, H di belakang. Bisa ini ditarik garis, maka disebut diagonal ruang. Ini O di depan, M di belakang, tarik garis red. Nah, ini juga termasuk diagonal ruang. P di depan, N di belakang, tarik garis red. Ini juga disebut diagonal ruang. Sampai di sini sudah paham? Nanti kalian hitung berapa banyak diagonal ruangnya, berapa banyak diagonal sisinya ya. Titik sudutnya berapa, rusuknya berapa, sisinya berapa. Nah, untuk bidang diagonal ini OR ML. Nah, ini disebut bidang diagonal berbentuk itu ya. Apa ini namanya? Persegi panjang ya. Bentuknya bidang bukan garis. Karena ini bidang diagonal. Artinya bidang itu bukan garis ya, mempunyai luas. Ini. Terus ini juga PH dengan KN. Ini jika ditarik garis, maka juga akan membentuk bidang diagonal. Begitu pula OP dengan NM. Ini jika ditarik garis, maka akan membentuk bidang diagonal. Ya. Mudah nggih? Lanjut, ini juga KL, RH, sret, maka akan membentuk bidang diagonal. Kalian teliti, kalian amati, kalian hitung jumlahnya, setelah itu kalian catat. Nah, tugas hari ini adalah yang pertama mengamati bangun ruang yang sudah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, dari kubus, balok, terus limas, segitiga, segi empat, prisma segitiga, ada tabung, ada kerucut,
Itu ya. Setelah itu kalian amati, baru kalian sebutkan unsur-unsur beserta jumlahnya, ya. Unsur-unsurnya apa saja, Pak? Seperti ini tadi. Ada sisi alas, ada sisi alas, rusuk, sisi tegak, titik sudut. Yang kalian hitung itu adalah berapa banyak titik sudutnya, berapa banyak rusuknya, ya. Terus kalian lihat, setelah itu kalian hitung juga bidang diagonalnya berapa, diagonal ruangnya berapa, terus diagonal sisinya berapa, sisinya ada berapa, ya. Bisa nggih? Itu mudah, kalian amati nggih. Nah, itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya berikan materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa membantu kita di kehidupan kelak. Amin. Sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum saya tutup pertemuan kali ini, saya ingatkan kembali untuk selalu jaga jarak, hindari kerumunan, selalu memakai masker, dan juga rajin mencuci tangan, ya. Menggunakan sabun cuci tangannya, jangan cuma pakai air saja, ya. Selamat pagi.